Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah doa ajaran Yesus. Dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Doa ini mungkin satu-satunya doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Sehingga doa ini menjadi sangat terkenal. Doa Bapa kami. Pasti ada hal-hal yang prinsip dan utama dalam doa ini, bahkan mungkin inti dari semua doa yang bisa kita panjatkan. Mari kita melihat di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dari doa ajaran Yesus ini kita akan merenungkan dua hal. Yang pertama, kita akan melihat tentang bumi dan sorga. Banyak orang percaya salah mengerti tentang bumi dan sorga. Sehingga kita kehilangan tujuan hidup dan misi kita di bumi. Kondisi bumi yang rusak saat ini merupakan akibat langsung dari kesalahmengertian kita tentang kebenaran ini. Di dalam Mazmur 115 ayat 16 dikatakan langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Langit atau yang kita sering sebut sorga dan bumi diciptakan Tuhan dan milik kepunyaan Tuhan. Kemudian bumi ini diberikan kepada manusia. Manusia tidak pernah diberi sorga. Jadi sorga dan bumi ini masih merupakan satu wilayah kekuasaan. Sorga itu tempat Allah memerintah dan bumi tempat manusia memerintah di bawah kekuasaan sorga. Jadi bumi ini adalah kerajaan Allah yang tampak, kasat mata, yang merupakan bagian atau perluasan dari kerajaan Allah sorgawi yang tidak nampak. Bumi pada mulanya sama seperti sorga, atau bumi ini adalah cerminan dari sorga. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Mengapa Allah menciptakan manusia? Untuk berkuasa di bumi. Jadi bumi ini tentang sebuah kerajaan dan kita adalah seorang raja atau penguasa yang sah atas bumi. Sekarang pertanyaannya, mengapa bumi rusak? Karena kita rajanya dirusak oleh tipu muslihat iblis atau malaikat yang dipecat dari kerajaan sorga itu. Kebenaran yang kedua di dalam doa ajaran Yesus ini adalah tentang kerajaan dan raja. Dalam sebuah kerajaan, raja itu adalah pemilik mutlak segala sesuatu dalam kerajaannya. Itu berarti raja bertanggung jawab penuh, menjamin kebutuhan dan kesejahteraan kita, raja-raja di bumi yang merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Allah. Jadi seharusnya kita tidak perlu khawatir. Doa Bapa kami ini adalah doa permohonan kita
kepada raja yang mencakup 3 prinsip kerajaan. Yang pertama, di dalam ayat 11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini adalah hak seorang warga negara kerajaan sorga. Di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Hak ini hanya dikhususkan bagi kita, warga negara kerajaan yang mengerti ya tentang kebenaran kerajaan Allah, yang sadar sepenuhnya bahwa Bapa adalah raja dan kita adalah warga negaranya yang harus dijamin ya semua kebutuhannya. Yang kedua, di dalam ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang kedua, kita punya hak diampuni. Ya. Ini kalau istilah hukumnya adalah kekebalan hukum. Tetapi ini sebanding dengan kita mengampuni orang lain. Kalau kita bandingkan di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, kita ini menerima pengampunan sebesar kita memberi pengampunan. Ini berbicara tentang kasih karunia yang tidak terbatas, yang hanya dapat dibatasi oleh keengganan kita untuk mengampuni. Jadi satu-satunya orang yang selalu merasa berdosa adalah orang yang tidak bisa mengampuni. Kalau kita bisa mengampuni orang lain, tidak ada alasan ya bagi kita untuk merasa berdosa. Yang ketiga, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Hak ketiga dari warga negara adalah perlindungan. Gagal paham tentang kerajaan Allah membawa kita kepada pikiran yang sangat menyesatkan, yaitu Tuhan membawa kita ke dalam pencobaan. Atau yang lebih halus, Tuhan mengizinkan pencobaan dalam hidup kita. Ini sesat. Coba kita bandingkan di dalam Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, saya berdoa semoga kebenaran ya tentang kerajaan Allah ini dapat mengubah pola pikir kita dan hidup kita dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah ini menjadi rema di dalam hidup kami, bahwa kami adalah seorang raja yang berkuasa di atas bumi ini. Mari Tuhan tunjukkan kuasa dan otoritas kerajaan Allah itu, dan penuhi Tuhan seluruh kebutuhan, keperluan Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah yang setia, yang tak pernah menipu.